Hai, nama gue Vira, gue dari External Affairs Department. Gue Sandi dari Human Resource and Development Department. Nama gue Dwiki Aditya dari Human Resource and Development Department. Gue Regi dari Competition Department. I'm Neza from External Affairs Department. Gue Eskiel dari Media Creative and Information Department. Aku Egra dari Finance and Business. Pascal, gue dari Educational and Training Department. Gue Usam, gue dari Finance and Business. Gue Raffi dari External Affairs Department. Extraction Cabinet itu asik sih orang-orangnya, cutting-cuttingnya juga oke. Terus ya tempat development diri banget gitu ya. Extraction Cabinet itu dari awalnya yang gue kira bakal secapek itu, ternyata enggak. Di sini kita ngejalanin dan ngebentuk organisasi dengan santai, tetapi tetap menjalankan keprofesionalan kita masing-masing. Section Kabinet itu tempat dimana aku bisa nambah soft skill dan hard skill. Aku bisa berkembang lah lebih jauh di SPI-APSI ini. Extraction Cabinet ini salah satu tempat buat gue menambah mental, berteman dengan orang-orang yang menurut gue sebelumnya belum akrab, gue mungkin akrab gitu. Extraction Cabinet is where I can put my work and being appreciated and having various knowledge. I can work with many people that are welcoming, so understand my value, everyone's value, and respect each other. Extraction Cabinet itu bagi gue sendiri wadah buat ngelatih desain gue, karena gue sendiri tuh kebetulan suka banget sama ngedesain. Bantu banget sih buat ngembangin skill gue. Extraction Cabinet menurut gue adalah suatu tempat bagi gue untuk tumbuh, bukan hanya secara dalam organisasi tapi juga secara akademik. Karena banyak banget kakak abang tingkat yang bantulah dalam materi-materi perkuliahan yang kadang kita sulit pahamin di kelas. Gue banyak ketemu orang-orang dari luar SPI, terutama dari UP. Itu kita udah banyak ketemu dari UI, dari ITB, dan di sana kita belajar banyak hal. Kita bisa improve buat SPI-APSI juga. Lalu gue juga sempat prepare buat ngejalanin SPI Care di Panti Yatim Indonesia. Di sana kita ketemu anak-anak yatim yang sangat antusias dengan kedatangan kita. Dan dengan datangnya kita, mereka bisa belajar banyak hal, mengeluarkan kreativitas mereka. Dan gue seneng banget karena dari SPI-APSI bisa memberikan kebahagiaan buat mereka semua. Di sini aku sebagai orang dari Human Resource Development, otomatis di sini aku mengembangkan kegiatan di internalnya SPI. Nah, ada beberapa kegiatan, yaitu ada SPI Dagelan, di mana aku menjadi project manager di kegiatan itu. Nah, yang paling berkesan waktu SPI Dagelan hosting with alumni. Nah, di mana di situ kita mengundang semua alumni dari SPI, dari angkatan 19, 18. Itu semua kita undang untuk menghadiri acara itu. Jadi di MCI ini sendiri gue megang Proker Good Days, yaitu proker untuk merayakan hari-hari besar yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah memperkenalkan hari-hari besar itu sendiri. Dan bagi gue MCI sendiri mungkin di awal-awal gue cukup struggling karena dari transisi ya, dari awal pandemi. Cuma makin sini menurut gue MCI itu asik sih. Banyak hal-hal yang gue pelajari, kayak belajar software baru, belajar tentang desain-desain baru. Dan puji Tuhan sampai saat ini bisa ngikut kepanitiaan di mana-mana. Gue ngerasa asik aja sih, bisa kenal sama orang banyak. Itu gue handle proker sekali. Alhamdulillah outputnya tuh impactnya gede banget gitu ya. Dari yang gue rasain mungkin adalah followers Instagram di SPI-APSI jadi nambah. Waktu itu berkesempatan juga nih, kebetulan Futuristic waktu itu rangkaian dari SPI Fest ya, perserinya SPI. Jadi waktu itu in collaboration with SLB, jadi keren sih. Ini kan pertama kali event, especially ke hybrid ya, tuh baru SPI waktu itu. Alhamdulillahnya tuh teman-teman panitia tuh baik-baik banget. Berangkat subuh-subuh juga. Mungkin bisa dicoba buat next period, ada lagi Futuristic yang mungkin hybrid.
Di Extraction Cabinet ini gue berkesempatan menjadi PM SPI Internal Mentoring, yang dimana di SPI Internal Mentoring ini gue ngajak profesional dan member SPI APSI untuk berdiskusi bersama tentang gimana caranya kita sebagai mahasiswa mempersiapkan diri menuju tingkat profesional di upstream sektor industrinya oil and gas. Selain itu, gue juga berkesempatan menjadi PM SPI Election dan membantu acaranya Kavira, yaitu Futuristic. Di sana kita sampai nggak tidur dari pagi ke pagi, sampai diusir-usir satpam untuk mempersiapkan acaranya. Kemudian untuk di finance and business sendiri, aku ingat banget kita pertama bertemu tuh di Abnormal. Di sana kita merencanakan siapa yang bagian di bisnis, siapa bagian di finance. Terus setelah itu langsung masuk ke hari-hari dimana kita mulai sibuk bekerja. Jadi flow kerja di kita tuh cukup nyaman sih, makanya aku sebut ini sebagai zona nyaman. This is actually my second year in SPI APSI, and I have the chance to be the Director of External Affairs, which I previously been in External Affairs as a staff. By this opportunity, I can have new experience that I've never done anywhere. For example, I've done some charity work for SPI Care, and I do a lot of MC for some events from SPI or maybe outside of SPI. Yeah. Proker yang gue pegang itu ditunjuk sebagai salah satu representatif dari kompetisi departemen untuk ke Protek UP 2023. Nah, gue masuk sebagai staff Smart Competition, dan di situ gue bisa melihat persaingan Smart Competition dari berbagai kampus, dari UGM, UI, UPER terutama. Di Smartcom juga gue ngelihat bagaimana mereka bertanding, terus dari semangat mereka bertanding itu kayak ngebakar semangat dalam diri gue untuk bisa berkompetisi seperti mereka gitu. If I get to say 3 words about SPI, SPI selalu di hati. SPI selalu di hati. SPI itu selalu di hati sih. Kayak sih SPI selalu di hati. SPI selalu di hati. SPI selalu di hati. SPI selalu di hati. Yang pasti satu, SPI selalu di hati. SPI, let's fly higher.